Ya, teman-teman sekalian, saya hanya menyimpulkan saja ya. Ini saya tahunya di sini bahwa ketika ada piring ini dan ada salib, ada apa namanya itu menyerupai ini juga ya manusia ya, gitu ya. Ini adalah sebuah kisah di mana Tuhan Yesus Kristus mati di salib sebagai jalan keselamatan bagi kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, gitu ya. Kurban yang dipersembahkan mulai dari Adam hingga sampai ke Nabi Maleakhi, teman-teman sekalian, yang terus dipersembahkan berulang-ulang. Semua itu tidak bisa menghapus dosa untuk selama-lamanya, tetapi hanya darah Yesus Kristus yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan oke, teman-teman sekalian, saya dengan bro siapa? Filemon Hulu. Filemon Hulu. Ini lau saya ini, karena istri saya marga Hulu, teman-teman sekalian ya. Marga Hulu dari Gomo ya. Mungkin dari alas saya. Dari Gomo juga. Dari Gomo juga. Sama, itu dari Gomo istri saya. Nanti kenalan dengan istri saya, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya bersama dengan Pak Hulu ya. Pak Hulu ini Filemon ini anak dari Rasul Paulus ya, teman-teman sekalian. Bagi yang membenci Rasul Paulus ya, bisa berhadapan dengan Filemon ini ya, karena anak rohaninya Rasul Paulus. Nah, seperti yang disampaikan tadi teman-teman sekalian, kita akan lihat ada satu piring yang unik bagi saya. Ya, ini teman-teman sekalian, saya coba dekatkan. Ya, unik sekali, itu ada gambar Tuhan Yesus Kristus sedang disalib. Nah, ini kita akan coba tanyakan kepada bro kita ini, seperti apa kisah ini, ya. Oke, bagaimana bro ceritanya? Baik. Pertama, saya jelaskan bahwa di dalam vitrin ini ada berbagai jenis piring keramik. Dan kalau berdasarkan sejarah, piring keramik ini pengaruh dari Cina. Jadi dulu itu terkenal yang membawa yang pelayaran kemana-mana itu ada dulu Haji Laksamana Cheng Ho ya. Nah, jadi kalau kita lihat piring-piring ini dulu digunakan ada sebagai alat jamuan dan juga ada sebagai alas tengkorak dari leluhur ya. Selain itu, kalau kita lihat di dalam vitrin ini ada satu yang unik, yaitu piring keramik yang ada patung atau ornamen Yesus Kristus. Jadi pada awalnya patung piring keramik ini itu polos, ya, namun belum ada ini ornamen atau patung Yesus ya. Jadi ini ditambah setelah ada kekristenan ya. Jadi karena kekristenan itu baru ditambah atau dibentuk patung Yesus Kristus. Jadi begitu sekilas sejarah dari piring keramik. Oke, ya, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih ya Pak Hulu Ya. Sudah mendengarkan juga, dan seperti yang saya jelaskan sekilas tadi, ini ada pastinya setelah Injil sudah masuk. Orang-orang ini sudah mengenal tentang keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan Onolowalangi, ya, Onolowalangi bahasa daerahnya teman-teman sekalian. Dan setelah sudah diketahui itu ya tentu saja seperti pengaruh dari budaya Cina tadi ya. Dengan ini sehingga piring-piring keramik ini dihiasi teman-teman sekalian. Dan ada beberapa ya, coba teman-teman perhatikan, itu ada beberapa piring-piring keramik yang ada di sini. Nah, sedikit Pak Hulu ya, coba kita berhadapan begini Pak Hulu. Oke ya. Itu gucinya itu bisa dilihat teman-teman sekalian ya. Nah, itu bagaimana dengan kisah guci ini nih? Karena setahu saya Paulo itu katanya bisa apa namanya itu mensterilkan racun jika ada misalnya racun di air minum, ketika dituang di situ lalu diminum tidak apa-apa. Ya. Bagaimana dengan itu? Jadi memang banyak itu tuturan mitos, cerita. Jadi pada dasarnya itu guci atau itu biasanya digunakan ya tempat, sebenarnya itu tempat daging yang digarami ya. Tempat daging yang digarami. Kalau bahkan itu ada yang dibilang dagingnya bisa tahan berapa lama ya kalau digarami ya. Jadi itu sekilas tentang guci itu ya. Kalau untuk kepercayaan bahwa anti racun atau anti basi, sejauh di sini belum pernah kita coba, tapi itu banyak orang kita nih mempercayai bahwa itu ada
Ya. kekuatannya tersendiri ya. Tersendiri ya Iya, untuk betul. ini, sehingga kan ketika ketika dimasukkan air, karena itu saya dengar juga dari nenek saya sebenarnya. Guci ini fungsinya selain dia bisa mengawetkan makanan, misalnya daging dulu ya, daging buruan ya, karena dulu tidak ada kulkas teman-teman sekalian. Betul. Beda seperti sekarang ya. Nah, kulkas mereka ya ini guci ini atau tempayan ini. Nah, biasanya mereka taruh daging ke dalamnya dan itu bisa berbulan-bulan, Pak ya. Iya. Bisa berbulan-bulan tidak busuk gitu ya. Tidak busuk ketika ditaruh dalam situ. Dan ini makanya dijadikan museum ya. Ini menjadi barang pusaka. Betul. Dan masih banyak orang Nias, termasuk keluarga dari mama saya, yaitu paman saya, itu masih mereka simpan guci semacam ini. Jadi itu benar-benar kalau disimpan makanan itu tidak akan busuk. Misalnya daging babi, daging ayam atau apapun itu ditaruh dalam tidak akan mudah busuk gitu ya. Ya hanya bisa mungkin ditambahkan garam sedikit atau apalah. Pokoknya tahan lama lah makanan di dalam situ ya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Oke, Paulo, hanya itu saja yang saya mintain keterangan karena tadi saya unik ya, dengan melihat piring ini teman-teman sekalian ya. Ada ya, salib melihat Kristus, ada salib Kristus di sini gitu ya. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Oke ya, itu ada salib Kristus ya. Jadi agak unik ya. Menurut saya agak unik tadi, sehingga saya katakan bahwa kita coba tanyakan kepada yang mengawasi tempat ini ya. Oke, mungkin itu saja Paulo. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, sukses selalu. Oke, amin. Ya, teman-teman sekalian, saya hanya menyimpulkan saja ya. Ini saya tahunya di sini bahwa ketika ada piring ini dan ada salib, ada itu menyerupai ini juga ya, manusia ya, gitu ya. Ini adalah sebuah kisah di mana Tuhan Yesus Kristus mati di salib sebagai jalan keselamatan bagi kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, gitu ya. Kurban yang dipersembahkan mulai dari Adam hingga sampai ke Nabi Maleakhi, teman-teman sekalian, yang terus dipersembahkan berulang-ulang. Semua itu tidak bisa menghapus dosa untuk selama-lamanya. Tetapi hanya darah Yesus Kristus yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan siapa yang ingin masuk surga, Yesus katakan begini, di Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ini piring ini luar biasa teman-teman sekalian. Saya seumur-umur ya, saya sudah umur 31 tahun, saya baru tahu. Gitu. Dan mungkin nanti saya akan bertanya kepada petugas yang mengawasi ini teman-teman sekalian, yang bertugas di sini. Saya akan coba minta keterangannya sedikit ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Maka mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita beroleh hidup kekal, kita bisa masuk surga. Di luar Yesus, saya jamin tidak ada keselamatan. Ya, karena tidak ada satupun nabi, mulai dari manusia pertama yaitu Adam sama Hawa, hingga sampai di Nabi Maleakhi, tidak ada satupun yang katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani katakan demikian. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Yang mampu mengampuni dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian.